A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita bahas tentang samawa versus sakamu. Itu istilah kemarin di Jogja. Karena pakai bahasa Jawa, jadi saya ambil istilah yang kira-kira orang Jawa tuh paham. Muncullah istilah sakinah mawaddah warahmah versus rumah tangga sakarepmu. Apa tuh rumah tangga sakarepmu? Terus kati kaulah gitu. Suami mau salto, jungkir balik, mau terpelanting, tekangkang. Mana dinasihatin udah ndak mempan, dikasih tahu sudah ndak mau dengar. Endingnya manusia itu bilang kati kaulah. Maka saya bilang kemarin lawannya cinta itu adalah tidak peduli. Pagi-pagi saya dapat berita sedihnya kak. Ada satu keluarga itu meninggal dunia baru-baru inilah, saya tidak tahu tepatnya kapan, tapi meninggalnya bunuh diri. Keluarga, anak, kemudian bapaknya, mamanya, dan katanya masalahnya adalah hutang. Dan yang bikin sedih itu muslim itu. Nah, inilah yang saya sering bilang sama abang kakak, pentingnya kita tuh tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Masih ingat gak materi yang ini bukan urusan saya? Apa? Ini bukan urusan saya tuh babnya bab kepedulian ya. Babnya tuh bab kasih sayang. Babnya tuh bab iman. Kalau kepo tentang aib gitu ya, ini beda ceritanya. Inilah bunuh diri tentu ya, bunuh diri ini terjadi atas izin Allah. Tapi karena tidak ada telinga yang mau dengarkan. Kemarin dapat info katanya Indonesia salah satu negara dengan pengguna sosmed paling berisik, katanya gitu. Tapi energinya disalurkan ke Israel, dah beres. Yang beritanya lurus-lurus, tidak viral. Yang bengkok-bengkok banyak penontonnya. Akhirnya orang berpikir, oh harus bikin yang bengkok, harus bikin yang bengkok. Bengkok apa lagi? Jadi kalau lurus ya tuh misalnya normatif, informatif, itu ya tidak akan ada engagement tinggi. Dia harus, termasuk anak-anak muda yang hari ini bikin konten, bikin film kebaikan tuh dianggap tidak menjual gitu. Akhirnya bikin film tentang transgender, lagi bete, film tentang gayung, film tentang lesbiola. Tahu lesbiola? Lesbiola, perempuan suka sama perempuan. Sedih sekali rasanya gitu. Makanya kita harus bikinkan ruang untuk anak-anak muda ini. Bagaimana kebaikannya. Dan sampai mati hari kiamat pun kebaikan itu akan ada terus, tapi kejahatan juga akan ada terus. Tapi minimal ada kerisauan dalam hati kita, ada kebimbangan. Cuman supaya kakak-kakak ini terjaga. Nah, ini
Maka salah satunya mengantisipasi ini bukan urusan saya tuh, ini yang nanti malam kita buat. Insya Allah nanti malam saya akan ngisi 16 Desember. Ini pertama kelas untuk ibu-ibu istimewa. Kenapa disebut ibu istimewa? Lihatlah tuh gambarnya. Yang di Instagram mungkin bisa. Nah ini dia, aku dan Tuhanku sama dengan cukup. Insya Allah nanti malam ya, di ruang istimewa. Katanya ada yang bilang sekarang ini lagi rame kata-kata modal paha, modal dada, spek bidadari. Terus ada yang jawab, sejak kapan bidadari jual diri? Insya Allah nanti malam di ruang kehidupan. Silakan daftar. Di ruang kehidupan. Kenapa kelas ini ada? Berbagai macam background ibu-ibu tunggal atau ibu-ibu single parent hari ini. Ada yang suaminya pergi meninggal, ada yang ditangkap sama ubur. Ada yang beli kopi lupa balik. Beli kopi lo ya kata dia. Lupa balik. Nah, Zoom tentang aku plus Tuhanku sama dengan cukup ini saya buat karena kasihan kadang-kadang nengok kakak-kakak, ibu-ibu yang Masya Allah suaminya masuk penjara, terus kena narkoba, udah keluar, udah lepas, pakai lagi. Ada yang judi online dijual, semua dijual. Istrinya tuh udah sabar dah. Anak masih kecil, besarkan anak tuh. Nah, gimana cara nyikapin itu? Nah inilah kelasnya nanti malam, pokoknya untuk ibu-ibu istimewa, untuk ibu-ibu spesial. Nanti malam kita akan ngobrol cerita bagaimana, apakah yang full bisa Ustaz, yang masih lengkap boleh tidak ikut? Boleh. Tapi ini kita bikin kelas ibu-ibu istimewa ya. Bayangkan tuh sedihnya gitu ya, duduk temenung gitu, suaminya pergi. Kalau yang ini nih suaminya meninggal ya. Ceritanya tuh suaminya meninggal kalau yang di sini, yang digambar ini. Tapi ada juga yang suaminya pergi ditangkap, ubur-ubur, tak balik. Tidak ada live, acaranya via Zoom. Nah, ketika ngelihat tadi satu keluarga meninggal dunia, bunuh diri, disayat sama minum baikon, minum obat nyamuk. Ini berawal dari kata-kata ini bukan urusan saya, it's not my business. Maka Masjid Kapal Munzalan lagi berusaha gitu, minimal merangkul, minimal ngajak siapa yang bisa. Karena sejatinya abang kakak, semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ujian. Cuma kita harus bisa bedakan mana yang azab, mana yang ujian. Saya udah pernah bilang kemarin waktu di Jogja, saya bilang ini adalah tulisan yang saya tulis 2014 di buku Musal Miskin yang tidak pernah dibaca itu, saya bilang. Cuma beli, minta tanda tangan Ustadz, habis itu tutup. Entah bila-bila dibaca. Ini sudah 2014 saya ceritakan bedanya azab. Azab itu waktunya lama, cenderung bertambah, dan jalan keluar terasa sempit. Tapi kalau ujian waktunya sebentar, cenderung tetap, dan jalan keluar terasa mudah. Jalan keluar terasa mudah tuh maksudnya walaupun kita sedang punya masalah, hati kita dikasih tenang sama Allah. Oke.
bayangan ada akan apa, mau ngapain, itu kita bisa tahu gitu. Ini kita mau ngerjakan apa, mau ngapain, things to do-nya gimana. Nah, ujian terberat datang dari orang terdekat. Nah, ini udah saya sampaikan kemarin. Terutama bab sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah anak cucu keturunanmu, keluargamu, orang-orang dekatmu, circle terdekatmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Memang tidak mudah. Pergi circle terdekat, "Pak, sholat Pak." Gitu ya jawabnya. "Sholat lah Pak." Iya. Ada yang dia sudah tidak bunyi lagi dah, "Pak, sholat." Ya, dia main handphone, dia main burung, entah burung apa kan dimainkan kan. Akhirnya istri yang juga mut-mutan ini pindah zona dari keluarga samawa tadi. Waktu nikah tuh gampang lah nasib pernikahan tuh semuanya sakinah mawaddah warahmah gitu. Lama-lama kaati kaulah. Rumah tangga apa? Kaati kaulah. Dosa kalau kita sampai di level kaati kaulah tuh, sampai tak peduli, sampai tidak mau lagi ingatkan, itu dosa sudah. Kita yang dosa. Maka apa kakak, supaya tidak putus asa, tugas kita tuh mengingatkan ABCD apa? "Pak, sholat Pak." Masih di main handphone. Ambil sejadah, pindah, sholat depan dia. Jadi arah kiblat sana. Nah, itu suami akhirnya sholatkan suaminya gitu loh. Tapi pakai ruku ya. Tetap ada rukunya, ada sujudnya. Pastikan kiblatnya benar. Dari sakinah mawaddah warahmah menjadi kaati kaulah ini karena ada sakit hati di dalam, berharap supaya kawan kita ini atau partner kita ini, pasangan kita ini berubah. Enggak, yang merubah itu cuma Allah. Yang merubah cuma siapa? Kita bisa merubah? Nah, kita tak bisa merubah. Yang bisa merubah cuma Allah. Maka Allah bilang, "Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha." Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Apa? La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Nah, inilah yang bikin orang akhirnya tuh bunuh diri, karena tidak yakin sama rezeki Allah. Tidak tahu dia mana yang harus diimani. Kajian tidak ikut dengan dalih biaya hidup, padahal sebenarnya sedang menuruti gaya hidup, maksa-maksakan diri. Introspeksi, muhasabah itu penting untuk dilakukan ke dalam. Nah, perlunya punya kawan yang mau dengarkan, punya kawan yang mau membersamai. Cari circle-circle yang positif. Ada beberapa video-video lucu-lucu sekarang nih kan, sindiran-sindiran sosial. Udah, jangan sedih. Kalau memang kamu nganggap dirimu gak berguna, emang benar. Karena kamu sudah enggak menguntungkan lagi bagi teman-temanmu. Kamu tuh kuat dulu waktu SD. Sekarang mah rapuh banget. Masalah utama tuh di sini. Kira hati, nih kantong, duit. Kau tak berduit, jadi tak berharga. Kau tuh sudah tidak ada yang mau dekat-dekat, karena di hari ini siapa yang punya duit itulah jadi magnet. Kalau kau dah tak punya duit, orang nyingkir lah. Orang nyingkir. Hidup pengen bermanfaat, ternyata malah dimanfaatin. Gitu dunia hari ini.
Udah saya sampaikan, udah saya kasih antivirusnya. Jangan pernah berharap sama manusia. Pokoknya lakukan, lupakan udah. Tolong orang, habis itu lupakan. Ini ingat, ini bekal mati, bekal mati. Belum lagi fenomena orang-orang yang ngerasa dirinya itu korban, ngerasa dia ditinggalkan, merasa dia tidak dihargai, merasa orang-orang melupakan dia. Dulu awal-awal saya diajak, sekarang saya ditinggalkan. Nah ini jenis baru lagi nih, manusia-manusia playing victim nih. Ini bukan ubur-ubur ini ya. Ini bukan jenis ubur-ubur, ini teripang namanya Pak. Jenisnya jenis teripang. Dia di pojok gitu tuh ngerasa, orang-orang udah meninggalkan saya sekarang. Ini saya nyebutnya playing victim ini teripang ya. Tadinya terlintas di otak saya tuh babi laut gitu. Tapi jahat benar, saya juga teripang ya. Ada. Iya, bulu babi maksudnya. Kan babi laut tuh. Maka sepeda ini teripang ya Pak. Saya ini sudah ditinggalkan, saya sudah tidak dipedulikan, saya ini sudah tidak dimention lagi. Nah, ini beda lagi nih jenis manusia apa? Teripang. Maka Allah kasih tahu, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Menurut saya ini kalimat keren sekali gitu. Kalau kita ada di zona memberi, mudah-mudahan kita ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kontribusi kita, perhatian kita, kasih sayang kita, doa kita itu karena Allah gitu. Dua kan kalau di Quran tuh As-Sami Al-Alim. As-Sami maha mendengar doa, maha mendengar isi hati. Jadi walaupun mungkin doa kita belum dikabulkan, tapi yakinlah Allah sedang mendengar doa kita, karena Allah tidak mungkin tutup telinga. Al-Alim, Allah juga tahu apa yang sedang kita lakukan. Jadi tidak perlu kanan memberi kiri instastory itu, tidak usah gitu. Beda cerita kalau laporan keuangan dari amal, misalnya Baitul Mal gitu misalnya ya. Nah ini beda cerita. Mudah-mudahan ya Bang Kakak, mudah-mudahan kita semuanya nih berbuat lillah gitu. Karena Allah, untuk Allah. Karena Allah, untuk Allah. Saya pun masih mengecek diri saya juga gitu loh. Untuk siapa aku berbuat? Kalau saya sederhana aja. Ketika berbuat itu karena Allah, maka tidak boleh berhenti saya. Sampai nanti Allah yang hentikan saya gitu. Terus ya berbuat baik. Masalah respon orang A, B, C, D, ke hati dia. Saya tidak diminta, tidak dihisap oleh Allah terhadap apa yang orang lakukan. Kemarin film Buya Hamka nonton enggak? Oh belum. Lupa saya. Nanti tanggal 21 ya. Tanggal 21 nanti nonton. Betul-betul. Salah satu clue-nya adalah kita tidak bisa menahan mulut, mata, telinga dan pandangan orang lain terhadap kita. Tanggal 21 nanti nonton. Harus nonton. Benar, well recommended. Di situ belajar gitu tentang kepada siapa meletakkan harapan. Ya kan? Selama ini berbuat untuk siapa kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk menambah bekal mati kita? Keren. Saya tuh kalau bukan karena di samping kanan Vino, samping kiri Bang Fajar, kan pemeran utama sama sutradara. Masa saya kena shoot sama mereka nanti kan nahan-nahan saya. Dari awal tuh dah halah saya bilang. Terbayang perjuangan.
Saran saya bawa anduk. Kanebo boleh, helm full face juga boleh. Jadi masuk bioskop bawa helm. Ini film kebaikan, ini film tauhid, ini film motivasi, film semangat. Ini film juga tentang cinta. Ini film untuk para emak-emak. Keren, asli keren, benar, nontonlah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Kami tidak minta uangmu, tidak minta rezeki padamu. La nas'aluka rizqan. Bawa anak-anak boleh, ini untuk semua umur. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberimu rezeki. Seolah-olah Allah bilang, apa? Sedekah, infak. Apa yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, yang kau berikan, hartamu, waktumu, tenagamu, bukan untuk aku, kata Allah. Aku tak perlu itu semua. Kan dia maha kaya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Dia Ar-Razzaq, dia maha pemberi rezeki. Dia Al-Fattah, maha pembuka. Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, dia yang maha segalanya. Allah lakukan sesuatu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Keren. Dan kesudahan yang baik-baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa saya bilang kita ini sebenarnya hanya perlu menyelamatkan diri kita sendiri. Dan anehnya apa kakak? Begitu kita bertakwa, kita beriman, kita ajak lagi orang lain untuk beriman, itu sebenarnya kita sedang menyelamatkan banyak orang. Pantaslah Allah tuh bilang innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada hak, betul. Ada sabar. Apalah maksudnya Ayaman bagi-bagi makan hari Fraza, hari Jumat itu? Apa maksudnya? Tawassaw bis sabr. Kenapa harus dikasih makan? Karena mereka dikasih apa? Dikasih nasihat tak mempan. Mereka bilang kau ni nasihatkan aku lapar, kata dia. Maka nih abang kakak, ini ada singkatan rupanya. Teripang, terlalu ingin panggung. Oke lah, boleh lah. Boleh. Lagi rame sekarang nih. Bising sih sebenarnya, risih sih nengoknya. Tapi mungkin begitulah cara dia mau menunjukkan eksistensi dirinya. Oh yaudah, oke. Atas tadi tidak jadinya berburu babi, kayak tidak pas gitu rasanya. Kan kalau yang ngambil suami orang namanya ubur. Nanti malam kita belajar di kelas ibu istimewa. Tapi yang playing victim nih, yang dia yang salah, dia yang marah, dia yang apa? Yang bikin masalah, dia pula cari-cari simpati, keliling-keliling kemana. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Makanya kamera ini kamera depan untuk muhasabah, introspeksi. Oke. Sekarang kita masuk. Apapun itu, kemarin saya bilang kan, duit itu sama dengan ujian. Jabatan sama dengan ujian. Kesehatan ujian. Ingat ya, apapun yang terjadi itu semuanya ujian. Nanti begitu sudah masuk di zona ujian, tinggal dibelah dua. Apakah ini bisa jadi anugerah atau bisa jadi musibah? Kapan disebut anugerah, Yaman? Saat kita dekat sama Allah dan ingat sama Allah. Ini udah pernah saya sampaikan di buku Musal Miskin 2014. Yang gak pernah dibaca itu. Musibah itu ketika kita jauh dan lupa sama Allah. Itu ya kuncinya. Jadi abang kakak yang hari ini ngerasa
hidupnya sedang mudah-mudahan ya, sedang baik-baik saja. Kalau kebaikan itu membuat semakin dekat dan semakin ingat, berarti itulah anugerah. Bisa tak Ayaman kita susah tapi dapat anugerah? Bisa. Zikir, wirid, istighfar, muhasabah, introspeksi. Bisa tak Ayaman kita lagi dapat nikmat tapi anugerah juga? Bisa. Bersyukur, bersedekah, nolong orang, bantu orang. Nengok orang susah kita langsung support. Nengok ada orang yang kesusahan kita langsung, ini apa yang bisa aku lakukan, kontribusi apa yang bisa saya lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Anugerah dan musibah. Pelaku berlaga korban. Ya. Semakin dekat, semakin ingat, semakin jauh, semakin lupa. Ayat-ayat yang kemarin saya bilang tentang istidraj, itulah yang harus dijadikan barometer. Jadi intinya Bang Kakak, manusia ini cuma main di zona itu ya. Ada zona mana zona? Oh, di sini. Ada zonanya tuh zona Sulaiman, ada zonanya zona Korun. Ada zona kanan bawah muhasabah tanpa bantah, ada kiri bawah dia yang salah, dia yang marah. Yang satu dapat kebaikan lalu dimuliakan, yang satu dapat keburukan juga dimuliakan. Abang Kakak cerita ini ya sama kawan-kawan, ngobrol-ngobrol ini ya udah banyak ada pembahasan, panjang udah. Lompatlah kita dari kiri ke kanan, itu dulu step awal. Masalahnya mau dari kanan bawah atau kanan atas tidak apa-apa. Tapi memang Abang Kakak banyak yang ada di zona ketiga. Mudah-mudahan. Apa tuh zona ketiga? Kanan bawah muhasabah tanpa bantah. Ini yang bikin kita selamat. Tapi kalau kita udahlah bawah kiri, dah. Inilah yang tadi saya bilang teripang, terlalu ingin panggung. Inilah yang tadi itu pelakor tuh, ya kan? Pelaku berlaga korban. Ngadapin orang gini gimana ya man? Skip. Ngadapin orang kayak gini gimana ya man? Skip. Anggap tak ada. Apa? Anggap tak ada. Ngapa? Karena dia nular. Yang kedua, karena dia pintar. Pintar ngomong, pintar bekelit, pintar drama, pintar beralasan, dan pintar juga bersandiwara sampai neteskan air mata tuh dia bisa. Antum-antum yang Pluto, jangan dekat-dekat sama orang ini. Pluto tuh polos lugu tolol. Antum jangan dekat-dekat. Dia pandai bikin konten. Kalah sutradara Fajar Bustami. Dia lebih pandai bikin cerita. Dia lebih pandai lagi bikin drama plus air mata. Terus kenapa kita Yaman? Fokus sama dosa pribadi. Fokus sama dosa pribadi. Fokus muhasabah, fokus introspeksi, fokus cari bekal mati. Nanti kalau tujuannya sama-sama Allah, walaupun mungkin kita terpisah, nanti pasti ketemu. Saya ulang ya. Kalaupun kita terpisah, ketika tujuannya sama-sama Allah, pasti ketemu. Maksud saya skip tadi itu, Abang Kakak jangan buang-buang waktu lagi untuk bergaul, ngobrol, cerita sama orang-orang yang memang tidak tahu diri.
Tinggal fokus sama masing-masing. Ayo cari bekal mati. Ngapain lagi aku bisa kerjakan? Kalau memang tujuannya sama-sama Allah, nanti kita pasti ketemu. Demi Allah pasti ketemu. Maka yang jadi pertanyaan, apakah saya sudah dekat sama Allah? Apakah saya sudah ingat sama Allah? Sudah seberapa dekat saya ini? Seberapa banyak bekal mati saya? Apa yang sedang saya siapkan? Yang jelas sama kakak, kita ini makin hari makin dekat dengan kematian. Makin hari makin banyak ya dosa yang mungkin belum selesai kita tebus. Nah, inilah yang bikin kita semangat untuk terus bergerak. Saya ngajak abang kakak untuk ayo sama-sama beriman, beramal soleh. Jangan cuma jadi penikmat kajian. Hari Sabtu nih kan kita pakai kaos, pakai rompi, turun ke lapangan, nemuin orang-orang, doakan orang, bantu orang, apapun lah sebisanya sedapatnya. Karena saya pun secara pribadi sama kakak sering ngomong sama diri saya gitu, kau kerjakanlah kebaikan semaksimal mungkin. Kau tak tahu kebaikan mana yang diterima sama Allah. Sebisa mungkin memberi, sebisa mungkin ngasih, sebisa mungkin. Maka tadi kalimatnya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata-kata nahnu narzuquka ini kalau saya tuh oh iya oke, aku hari ini baru dikasih 10.000. Ini DP dari 10 miliar. Saya ulangi analogi ini ya. Ini abang kakak, sebenarnya rezeki kita tuh 20 juta misalnya gitu. Tapi baru kita ibadah 1-2 kali, baru kita berbuat baik, belajar kita sungguh-sungguh ikhlas berbuat karena Allah, tiba-tiba dapat ujian, tung masuk ke rekening 10.000 rupiah. Banyak orang tidak paham 10.000 ini dikira rezeki bulan-bulan, padahal status dari 10.000 ini adalah DP. Allah sedang siapkan 19.990.000. Kira-kira analogi ini bisa dipahami tidak? Jadi jangan dipikir apa yang kita dapat tuh langsung ininya gitu. Allah tuh punya sejuta cara untuk ngasih. Tapi pun 19.900.000 ini bisa dicicil lagi nanti. Turun pelan-pelan 90.000 dulu. Nanti naik lagi 900.000. Naik 4 juta. Nambah lagi 1,5. Tambah lagi sampai nanti akhirnya bisa jadi ya bang kakak, jumlahnya tidak lagi 20 juta. Bisa 200 juta, 300 juta. Pakai rumus inilah. Pakai rumus apa? 14 ayat 7. Apa bunyinya 14 ayat 7 ayat mana? Wa'il, pakai zal, bukan zai. Wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Banyak orang menerjemahkan la tuh, la takkid tuh dibacanya la tidak, la azidannakum. Kuat salah gitu. Hah? Iya, makanya kan dia bacanya panjang, la azidannakum. Padahal la ini pendek, la azidannakum. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum. Termasuk abang kakak saya kemarin sampaikan, syukuri proses. Syukuri apa? Proses. Saya datang ke masjid ini 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 8 tahun saya berproses.
8 tahun saya mencari pola. 8 tahun terakhir ini saya lihat-lihat gitu. Memang tidak ada yang instan, dunia ini tidak ada yang instan. Jadi jangan percaya sama sesuatu yang instan. Sukses itu kalau versi saya lah ya, antum boleh setuju boleh enggak. Sukses itu suka proses, bukan suka protes. Nah, sukses yang kalau versi saya sekarang ini, syukuri prosesnya. Ada proses-proses yang membuat kita akhirnya tambah dewasa. Ada proses-proses yang membuat kita akhirnya tahu bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Ada proses yang kita harus lewati, bahwasanya kita tidak boleh berharap sama manusia. Cerita-cerita yang saya sering sampaikan dan mungkin itu berulang-ulang kepada antum. Apakah kita ini menikmati dan mensyukuri prosesnya? Karena Allah bilang kalau kau bersyukur aku tambah. Tapi kan kalimatnya ngeri sesudahnya nih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau ingkar azabku amat sangat keras. Harusnya kan kalimatnya kalau kau tidak bersyukur aku kurangin, kan gitu. Betul tak? Analoginya betul tak? Kalau bersyukur ditambah, berarti kalau tidak bersyukur dikurangin. Harusnya gitu kan? Ini kan enggak. Kalau kau kufur, kalau kau ingkar, ya aku bantai. Ada yang saya pernah ceritakan, ibu-ibu datang punya pembantu. Habis itu minta tolong bersihkan kamar. Tolong bersihkan kamar saya ya, kata dia. Ibu pergi dulu ke Jakarta. Betul, dibersihkan kamarnya. Sama perhiasannya, gelang emasnya, dibersihkan semua. Debu-debu pun hilang enggak? Betul tak instruksinya, bersihkan kamar saya? Betul, membantunya ini kan polos. Dibersihkannya sama gelang, emas, cincin, bersih semuanya. Ternyata tidak bayar zakat. Saya tanya, tante bayar zakat enggak? Langsung terdiam dia. Jadi Allah tuh mengakak, ngambilnya tuh lewat pencuri, ngambil duit itu lewat penipu, ngambil duit itu lewat penyakit, barangnya rusak, dipinjam orang hancur. Kita pakai seorang bagus ya, dipakai orang nabrak. Itu cara Allah negur, kau kurang sedekah. Saya ngomong gini nih, banyak orang tersinggung, tidak mau terima. Sama kayak kerah baju saya ini, tidak bisa dilipat. Ya kan, keras kepala. Suruh masuk ke dalam, tak mau masuk ke dalam. Bengang, apa? Kau kurang sedekah, titik, udah. Ngapa sih masih banyak masalah? Kau kurang sedekah, titik. Nanti dikasih tahu baper. Karena barang itu abang kakak, duit-duit itu kan harus keluar memang dia. Kalau kau tak keluarkan, kata Allah, sini aku bantu keluarkan. Masih ingat cerita yang saya bilang ada ibu-ibu dapat duit 5 juta. Terus ada orang datang mau minta tolong. Dia bilang saya lagi tidak ada duit. Suaminya yang biasa pergi pakai mobil disuruh pergi pakai motor. Namanya orang tak biasa pakai motor kan, jalan keluar rumah, ngerem pakai rem tangan, terpleset bang. Ngerem pakai rem tangan, ada pasien ya kan, seret gitu. Patahlah tulang paha ini ketimpa motor. Pecahan dari tulang itu tuh nempel di daging. Serpihan-serpihan tulang itu nempel di daging. Kata dokter harus operasi. Siapkan duit minimal 15 juta di awal. Berapa uang dia dapat tadi? 5 juta. Udah? Terus dia bilang apa? Lagi tak ada duit, kasihlah 10.000 ke 5.000 ke 15.000 ke, terserah kau keluarkan lah. Ada 5 juta masa tak bisa sih? Karena dia bilang lagi tak punya duit, Allah kabulkan doanya. Apa? Berapa dia diminta rumah sakit? 15 juta. Minus berapa duitnya jadinya? Dikabulkan Allah enggak doanya? Apa dia bilang tadi? Tak ada duit. Allah tahu enggak kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Tapi Allah tahu enggak kita tuh punya duit tapi bilang-bilang tak punya duit? Allah punya sejuta cara merampoknya. Kau tumpuk-tumpuk lah sertifikat tanah kau tuh.
Tumpuk ya, nggak apa-apa, bagus kok. Nanti kan kau mati kan pakai sertifikat itu nanti. 1 meter kali 2 meter. Cuma segitu tanah kita. Itu pun banyak yang numpang di tanah wakaf orang. Saking sibuknya sama dunia tidak sempat yang kuburan seorang. Punya utang, tidak mau bayar, tidak mau nyicil. Saya banyak cerita-cerita testimoni orang-orang yang berutang tuh, tidak lunas-lunas utang. Bukan karena tidak pintar, tak mau bayar. Bukan karena tak ada duit. Bohong, tidak ada. Nahnu narzuquka kata Allah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Jadi ada orang nih abang kakak punya utang, besar utangnya puluhan juta. Tapi dia nih punya nomor 1, itikat baik. Dicicil sama dia, tahu nyicilnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, rutin gitu. Pokoknya tiap bulan ada yang digeser, ada yang digeser. Apa yang ditengok orang? Apa yang ditengok orang? Niat baik. Akhirnya yang memberikan pinjaman dibilang, ya udahlah, saya anggap udah lunas ya. Padahal nominal yang dia geser itu, ya kan, tidak seberapa dibanding utang dia. Mungkin setengah tidak sampai, 10%, 20% pun tidak sampai. Maka abang kakak yang kemarin ada video-video tentang sindiran-sindiran sosial tuh, ya memang begitu kelakuan. Maka hidupnya susah terus, pindah dari satu masalah ke masalah lain. Tapi masalahnya yang kayak gitu-gitu, tak nonton SMK gitu Pak. Jadi saya mau ngegas pun percuma. Yang digas-gas nih yang bayar utang, yang kerjanya introspeksi muhasabah, yang tengil-tengil bengal-bengal itu tak nonton SMK masalahnya. Ayo, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la azidannakum, pasti ditambah. Jadi bukan nikmatnya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Apa? Bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Dapat poin apa hari ini Ayaman? Tidak tahu. Saya pokoknya mau nyampaikan ini aja, mau nyampaikan poin-poin ini. Ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya ceritakan. Hal-hal yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya pribadi. Kita minta sama Allah, semoga Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita, Allah bersihkan hati kita. Amalan itu cuma 3 maka amal badan, amal harta, amal hati. Apa yang pertama? Yang kedua? Amal harta. 3? Amal hati. Amal badan ya tahajud, ya kan, puasa, zakat, wirid, kemudian kita bangun malam, itu amal badan. Lalu amal harta kita berbagi, kita nolong orang, kita bantu orang, kita geser apapun lah yang bisa kita kerjakan sebisanya semampunya. Sambil berdoa kita tuh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih ya Allah, ada yang mau menerima sedekah aku, ada yang mau menerima traktiran aku, ada yang mau ini, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kalau orang puji-puji kita bilang doakan saya, doakan saya. Terakhir amalan hati, inilah yang kadang-kadang nih belok-belok kemana-mana nih, salto-salto budak nih. Namanya qalbun, terbolak-balik. Maka abang kakak, semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita. Ingat-ingat lagi tadi rumus anugerah versus musibah. Anugerah adalah ketika kita semakin dekat dan ingat pada Allah. Musibah adalah saat kita jauh dan lupa kepada Allah. Sama malam hari ini saya ingatkan lagi abang kakak,
nanti malam kita akan ada kelas untuk ibu-ibu istimewa. Saya di sisi lain bimbang gitu ya, gelisah ya, takut juga melihat fenomena sekarang ini. Amalan hati apa Pak Ustadz? Oh, pakai tanda seru tuh, pakai tanda tanya nih. Gimana cara jawabnya tuh? Jadi amalan hati itu adalah apa? Syukur, ikhlas, ridho. Nah, jangan lupa ya, nanti kalau lihat orang pakai rompi itu berarti tukang parkir ya. Prasangka baik sama Allah, itulah amalan hati. Nengok orang dapat nikmat, kita bahagia. Kawan beli mobil, kita bersyukur, minimal bisa numpang. Kalaupun enggak, bisa ngusap-ngusap mobilnya, nyuci kan gitu, ikut bahagia. Ikhlas, ridho, sabar, prasangka baik sama Allah, itu amalan hati tuh. Sip. Nah, jadi amalan hati itu yang di Universitas Kehidupan, ya kan? Malam habis Isya, insya Allah. Malam habis Isya 19.30 sudah mulai dibuka linknya. Jam 8 kita mulai insya Allah nanti malam. Ketemu sama Ayaman insya Allah nanti malam di Zoom Ibu Istimewa ya. Kalau yang suaminya masih ada Ayaman, boleh kok nak? Boleh. Ada juga yang punya suami tapi kayak tak punya suami ya. Suaminya pergi kemana, kadang-kadang masuk dalam tanah, kadang-kadang bertapuk di dalam cangkang tengkuyung gitulah kira-kira ya. Jadi suaminya tuh tak tahu pergi kemana gitu. Nah, buat yang begini-begini boleh ikut kelas Ibu Istimewa ya. Hanya di Zoom, tidak ada di Instagram, tidak ada di TikTok. Cek itu di Ruang Kehidupan. Mana akunnya Ruang Kehidupan? Nah, ini dia. Silakan daftar kelas Ibu Istimewa malam ini di Ruang Kehidupan. Kita bikin banyak kelas di sana, pakai Zoom aja. Jadi biar bisa kayak video call sama Ayaman gitu lah. Kalau mau curhat-curhat jangan ke Instagram saya, kecil kemungkinan dibaca. Saya tuh buka Instagram tuh bonus. Kalau pas memang lagi ada buka. Kalau enggak ya saya lebih bagus buka yang lain gitulah. Ya kan, buka makanan kucing maksud saya, buka kulkas, buka panci ya. Doakan Ayaman ya, abang kakak ya. Doakan saya, doakan istri saya Bunda U, doakan anak-anak saya, kami semuanya kaya. Doakan juga mama saya. Doakan juga seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, para pimpinan, pengurus pusat. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah sekeluarga ya. Doakan. Semoga Masjid Kapal Munzalan ini bisa terus membersamai abang kakak sebagai teman belajar dan teman bergerak. Kelas-kelas ini kami buat tujuannya untuk membesarkan hati abang kakak, ngajak abang kakak untuk menyadari abang kakak tidak sendirian gitu. You are not alone. Ada saudara. Jadi kalau abang kakak ngerasa ada punya teman yang mungkin saat ini sedang sendirian, sedang sedih karena ditinggal suaminya, meninggal misalnya itu, atau suaminya diambil sama ubur-ubur gitu ya. Ada yang pergi beli kopi tak balik-balik, atau punya suami tapi kayak tak ada suami, tidak ada yang ngasih uswah, tidak ada yang ingatkan tentang agama, tidak ada yang ngajak ke surga. Nah, masuklah kelas Samara Center nanti malam ini bersama Ruang Kehidupan. Jadi kelas ini dibuat tujuannya untuk abang kakak bisa merespon dengan benar ujian kehidupan. Ya,
Jadi keluarganya itu sudah keluarga sakamu, sakarab. Kan ada yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, ada keluarga ka'tikaulah. Apa keluarga apa? Keluarga ka'tikaulah. Pokoknya suaminya mau salto, istrinya terbalik, terkangkang, terpelanting, tak ada urusan. Diingatkan tak mempan, dikasih tahu tak mau dengar, diomongkan ngeyel, adu argumen maunya menang terus. Nah kan banyak nih yang rumah tangga ka'tikaulah. Ya udah akhirnya dia cuma sampai di batasan. Itulah saya ngelayan ya. Minta makan, kasih makan, minta minum, kasih minum. Dah. Insyaallah ya, nanti malam kita ketemu ya Bang Kakak ya. Dibuka websitenya www.ruangkehidupan. Nah, ada juga rupanya yang suami istrinya meninggal, istri wafat, suami berjuang besarkan anak, masya Allah. Ada tuh. Saya pernah nengok di mana waktu itu tuh. Jadi suaminya tuh sambil ojek online sambil gendong anaknya. Rupanya istrinya meninggal. Dia tidak mungkin ninggalkan anaknya, dibawanya sambil ojek. Kan itu yang bisa dia lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, itu ya Bang Kakak ya. Kita gas nanti malam ya. Belajar sama-sama. www.ruangkehidupan.id. Apakah ruang kehidupan untuk yang berkeluarga saja? Tidak. Abang Kakak selama masih manusia boleh join. Begitu ya kira-kira ya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Abang Kakak, semoga sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Selamat beraktivitas Abang Kakak. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.